Dalam 6 bulan terakhir, The Fed terus-menerus menaikkan suku bunga. Hal ini dilakukan untuk meredam atau menurunkan tingkat inflasi yang terjadi di Amerika. Di Indonesia sendiri tidak ada kenaikan suku bunga sejauh ini. Lantas, bagaimana update ekonomi dan perkembangan dunia pasar saham yang terjadi di kuartal 3 tahun 2022? Tonton video ini untuk tahu jawabannya. Kali ini kita akan membahas dulu dari awal, yaitu harga tukar dari rupiah dengan dolar. Kita bisa melihat harga rupiah hari ini itu berada di angka sekitar 14.800. Semakin tinggi harga tukar rupiah dolar itu berarti konotasinya terbalik. Yang artinya jika nanti dolar rupiah bisa ke 15.000, ke 16.000, itu artinya rupiah terus-menerus melemah. Nah, kita bisa perhatikan dari bulan Juni sampai bulan Agustus, ya berarti hanya sekitar 2 bulan saja, itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi melemah secara signifikan. Kita bisa melihat melemahnya kurang lebih 4%-an, dan 4% ini sudah cukup tinggi bagi kita. Nah, kenapa rupiah itu terus-menerus melemah? Salah satu faktornya adalah suku bunga yang tidak dinaikkan oleh BI. Dengan suku bunga kita yang tetap di angka 3,5%, sementara Amerika terus-terusan The Fed menaikkan suku bunga, otomatis spread antara suku bunga di Amerika dan Indonesia akan semakin menipis. Kalau suku bunganya semakin menipis, jaraknya tidak terlalu jauh, investor-investor asing tentu lebih merasa aman, lebih merasa senang, dan merasa agresif untuk berinvestasi di bursa Amerika ketimbang di Indonesia. Kecuali kalau nanti di bulan berikutnya BI ada kebijakan untuk menaikkan suku bunga, maka spread-nya akan semakin besar, dan itu ada kemungkinan untuk investor asing masuk ke pasar saham Indonesia. Kita lihat sendiri dari perkembangan update dari Composite secara teknikal. Nah, Composite secara teknikal sendiri itu secara trend minor itu masih sideways to downtrend. Jadi belum dikatakan downtrend yang parah banget, menungkik tajam ke bawah, enggak, tapi sideways. Dan yang berita positifnya adalah di mana IHSG itu nggak kembali membentuk lower low. Jadi dia punya low di sini, dia tidak sampai membentuk bawah, dan sekarang lagi beranjak naik. Cuman IHSG itu sekarang lagi terbentuk yang namanya resisten di area seperti ini kurang lebih. Nah, kita bisa melihat pola ini merupakan pola symmetrical triangle, ya pokoknya seperti ada segitiga itu. Bisa juga dianggap sebagai pola ABCD. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, nanti bisa searching di Google apa. Jadi ini A ke B, C, D, E. Nah, biasanya ada kecenderungan untuk up. Jadi yang bawah ini A-nya, B-nya, C-nya, D-nya, E-nya, lalu habis itu up naik ke atas secara teknikal. Nah, karena sekarang sudah berada di area-area resisten, makanya perlu diperhatikan untuk kita hati-hati dulu. Jadi kalau kita punya berbagai emiten-emiten yang sudah di area-area resisten, kita bisa realisasikan dulu profitnya. Kalau misalnya kita greedy kemarin, FOMO beli di harga atas, ya bisa lakukan untuk mengurangi porsi terlebih dahulu. Itu dari update Composite. Jadi punya kecenderungan ini karena juga secara historical di bulan Agustus sampai bulan Oktober itu market itu cenderung lesu atau menurun. Kemudian nanti di saat sudah Oktober sampai ke Desember, Januari, market akan really naik ke atas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dulu dari perbankan, dari BBCA, karena ini merupakan emiten yang paling gede secara market cap-nya. Market cap BBCA itu paling gede di bursa, dan pergerakannya so far itu masih cenderung sideways to sideways down. Jadi dia membentuk seperti ini. Kalau kita gambarin path-nya, ada kecenderungan untuk chance dia untuk kembali lagi turun ke bawah gitu ya, kecuali dia bisa nge-break untuk di area sini yang merupakan ini area terkuat. Misalnya 7675 nya di break, berarti ada potensi inverted head and shoulder. Tapi kalau menurut saya masih belum lah, cenderung masih sideways di situ-situ aja dulu dari BBCA. Yang kedua ada Goto. Goto ini cenderung downtrend ya, cuman belakangan hari ini Goto sudah mulai mengalami titik bottoming-nya di area sini. Dia sudah mulai sideways di area bawah. Kalau kita tarik garis di sini ada double top ini kalau kita turunin target penurunannya itu udah kena ya. Jadi targetnya emang di sekitar kotak warna putih ini yang bawah. Kalau dia masih bertahan di area sini, katakanlah low-nya ada di 286, jadi dia nggak break 286, berarti ada chance untuk dia up. Tapi paling enggak dia naiknya nggak usah jauh-jauh dulu aja lah. Paling nggak ke sini aja dulu, ke 344 gitu kurang lebih, 330, 340, 344. Lalu kemudian kita lihat dari BBNI, hampir sama. Kemarin sebenarnya dia udah break downtrend-nya, jadi kayak garisnya downtrend lainnya udah di break, cuman candle-nya hari ini saya recordnya sesi 1 di hari Senin, kelihatan jelek ya di sini karena ada candle yang merah cukup gede.
volumenya juga gede, volume merah ini masih sesi 1, sesi 2 berarti kalau masih chance turun volumenya pasti lebih gede daripada sebelumnya. Better untuk kita sell on strength buat yang udah punya. Yang belum punya bisa tunggu di area bawah di sekitar 7.200 lagi, atau bikin lower low kita ambil di 6.750 itu dari BBNI. Jadi sepertinya dia hanya false break aja, ada kecenderungan untuk turun lagi ke 6.600. Tapi kalau kita lihat secara weekly, BBNI ini menarik. Untuk paling menarik best price-nya adalah kita beli di area garis warna putih ini. Ini paling menarik. Jadi kalau misalnya dia turun ke area 6.250 atau ke 6.400, pokoknya 6.250 sampai 6.400, ini merupakan area super best price untuk beli di sini kurang lebih. Ini super duper best price karena di garis trendline secara major, secara weekly. Next ada BMRI, Mandiri juga cukup oke pergerakannya, di mana Mandiri sendiri juga secara weekly sudah berhasil menyentuh titik bawahnya di area sini. Kemarin dia rebound di area 7.000-an. Dan ada chance untuk dia potensi naik, katakanlah ke sini, bisa ke 9.500 kurang lebih dari Bank Mandiri. Secara technical daily, kalau dia berhasil nge-break 8.500 akan oke. Paling nggak dia sekarang bertahan dulu nih di 8.025, jangan sampai drop ke bawah, atau di 8.000 deh. 7.950 maksimal. Kalau dia turun di bawah 7.950, better untuk tungguin lagi aja ke bawah sini. Next ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Tbk. Chartnya sama, hampir sama kayak BBCA. Belum oke banget secara valuasi, juga belum terlalu menarik ya. Jadi ini masih bentuk lower low, lower high, lower low. Maybe ini lower high dan bikin lagi lower low. Kalau dia bisa ke bawah 4.000, bahkan di bawah 3.700, it's time to buy. Jadi gitu aja update kali ini. Kita mau bahas tentang IHSG dan dolar yang terus meningkat, dan 5 emiten dengan market cap paling gede, jadi BBCA, GoTo, BBRI, BMRI, dan BBNI. Jangan lupa like, comment, subscribe, join Telegram kita, and see you next video. Bye-bye.